الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله للعالمين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والآل والصحبه. Hadirin hadirat Bapak Ibu, ayahanda bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita selalu bersyukur atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena Allah masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita kenikmatan untuk dapat mengerjakan, memenuhi daripada kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara daripada kewajiban tersebut yaitu adalah melaksanakan, menunaikan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Semoga setiap langkah demi langkah Bapak Ibu menuju ke masjid ini akan menjadikan ladang pahala untuk kita semua, menjadi penglebur dosa bagi kita semua. Semoga kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bala, musibah, fitnah akhir zaman, dan dari segala macam bentuk hawa nafsu yang tidak bisa kita kendalikan. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga juga kita bukan hanya bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah saja, namun kita selalu bersyukur kepada apapun yang Allah berikan, yang Allah tentukan di dalam kehidupan kita. Karena Al-Imam Ibn Al-Qayyim, beliau mengatakan, pernah dalam satu nasihat beliau mengatakan, janganlah kalian itu menjadi layaknya seperti anak kecil. Bagaimana anak kecil itu ketika mereka diberikan hadiah, ketika mereka diberikan sesuatu, maka mereka berterima kasih, maka mereka akan gembira, senang, girang ketika diberikan sesuatu yang mereka inginkan. Tapi kita sebagai orang beriman, jadilah orang yang selalu bersyukur atas nikmat Allah, baik dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun. Mau itu berupa nikmat, mau itu berupa ujian yang Allah berikan, yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, maka orang beriman itu harus selalu bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman itu akan selalu menganggap ujian itu tetap nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan ujian derajat itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala akan Allah berikan kepada kita. Betul? Karena dengan ujian itu pahala Allah akan berikan kepada kita. Mungkin selama ini Bapak Ibu, mungkin ada di antara kita yang selama ini ada nikmat-nikmat yang dia inginkan yang belum Allah ijabah. Ada sesuatu keinginan daripada kenikmatan-kenikmatan yang mungkin selama ini belum diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini bentuk ketidakmampuan Allah Subhanahu wa taala? Jelas tidak. Analogi sederhana, contoh sederhana. Saya punya anak yang masih kecil, yang umurnya masih 2-3 tahun, yang memang selumrah sewajarnya. Anak-anak kecil itu kalau seandainya diberikan permen maka senang. Kalau minta tuh pasti minta permen, gak jauh dari namanya permen, dari es krim, pokoknya sesuatu yang mengandung gula. Itu anak kecil biasa senang. Saya berikan anak saya setiap hari permen Bapak Ibu. Setiap hari saya berikan. Dan saya mampu insya Allah, dan saya ada rezekinya untuk memberikan hal tersebut. Tapi pertanyaannya, kalau seandainya saya ini memang sayang pada anak-anak saya, apakah saya akan memberikan mereka permen setiap hari? Gak mungkin.
setiap hari saya belikan permen untuk anak, nggak mungkin. Kenapa? Karena saya paham permen itu tidak baik untuk anak-anak kalau diberikan terlalu banyak. Kenapa? Karena terlalu banyak mengandung gulanya. Kita semua manusia ini, Bapak Ibu, hobi yang namanya gula itu hobi. Tidak. Kadang kita yang tua dibagi hobi yang manis-manis. Cuma apa? Kita tahu, kalau terlalu banyak mengkonsumsi gula itu bakal mengakibatkan diabetes. Kalau sudah diabetes, Bapak Ibu, itu bisa kemana-mana penyakit. Dan kita tahu gitu. Maka kita kadang-kadang ngerim. Kapan ini kopi agak manis sedikit? Apa manisnya kopi ini? Cakolot. Ada. Nah, kalau kopi itu jangan manis gini, sedang-sedang kalau agak pahit dikit tak apa-apa. Maka kalau manisnya, aku kadang-kadang minum kopi. Ya Allah, tak minum kolot. Kopi itu harusnya pahit, Bang. Kalau kita nggak mau dulu itu minumnya pahit kopi itu. Rewangnya yang manis. Kalau kopinya pahit, rewangnya kue, rewangnya ubi, pisang goreng. Kalau kopinya itu pahit, bukan manis ya kolot. Ini karena kopinya lah manis, makanannya manis, makan nasi merah pun habis itu. Mana naik darah? Gula darah naik. Jadi seperti itu. Analogi sederhana seperti itu. Terkadang kita ini belum memahami ada hikmah Allah di balik itu. Ketika Allah belum berikan kenikmatan kepada kita, mungkin kita ini belum memahami ada dua hikmah di balik itu, Bapak Ibu. Hikmah yang pertama, mungkin ketika Allah berikan kepada kita sesuatu yang kita inginkan dan Allah belum berikan, itu bukan tanda Allah tidak mampu. Tapi mungkin barangkali sesuatu tersebut tidak baik untuk kita. Sama tadi seperti contoh dari anak kecil yang dimakan permen. Gak mungkin dikasihkan setiap hari. Kenapa? Berbahaya. Dan tidak ada yang tahu keadaan hidup kita, kehidupan kita ini di hari yang akan datang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak ada yang tahu. Kalau diberikan ini nanti sakit, kalau diberikan ini mendatangkan bala, mendatangkan musibah. Dan yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Mungkin barangkali Bapak Ibu yang kita senangi, yang kita sukai seperti layaknya permen tadi, kita suka manis-manis, tapi menurut Allah itu tidak baik, tidak bagus untuk kita. Dan mungkin barangkali yang tidak baik menurut kita, menurut Allah itu bagus. Makanya Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau pernah mengatakan, aku kalau seandainya berdoa kepada Allah ingin diberikan kenikmatan dan belum diijabah sama Allah, maka aku senangnya berkali-kali. Tapi kalau Allah kabulkan, Allah ijabah doaku dan Allah berikan apa yang aku inginkan, itu aku hanya senangnya satu kali. Tapi kalau enggak Allah berikan, aku senangnya berkali-kali, kata Imam Ali. Lo bingung sahabat. Lo kok begitu Imam Ali? Kenapa? Kata Imam Ali, kalau seandainya apa yang aku inginkan dan Allah berikan, yaitu kehendakku. Kehendak aku, kemauannya aku, kata Imam Ali. Tapi kalau seandainya aku minta enggak diijabah sama Allah, berarti itu kehendaknya Allah dan Allah akan berikan sesuatu yang lebih besar daripada yang aku inginkan. Kadang-kadang yang pertama tadi apa? Mungkin sesuatu itu enggak pas sama kita, bakal mendatangkan mudarat untuk kita. Ada orang misalnya diberikan motor sama Allah sekarang, minta mobil. Ya Allah mobil, ya Allah mobil, ya Allah, ya Allah mobil. Setiap hari minta mobil. Mungkin belum diberikan sama Allah. Mungkin kalau seandainya diberikan mobil, Bapak Ibu, dia mungkin akan bermaksiat. Kalau motor kan baca ngajak betino orang kenjingoan kampung katon malu aku tinggal ke masjid. Kalau motor ngajak betino nih tak cocok ada. Nak kena ya Allah dak mobil, ya Allah dak mobil, ya Allah dak mobil biar kamu biar kapan ngajak betino tidak kenjingoan. Nah kan itu kan Allah yang tahu, kita nggak tahu. Mungkin belum diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kedua, hikmah yang kedua Bapak Ibu, timingnya belum pas. Terkadang Allah berikan itu sesuatu itu dan belum dikabulkan, misalnya, itu karena timingnya belum pas.
Anak kecil, anak bayi diberikan mobil, anak bayi sudah diberikan sepeda motor, ya belum pas, timingnya belum tepat. Mungkin kalau seandainya sekarang kita minta, mungkin belum pas, tapi kata Allah nanti 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi engkau baru pas, timingnya pas. Biar apa Bapak Ibu? Ketika kita mendapatkan sesuatu dengan timing yang pas, itu rasa luar biasanya, senang itu luar biasa. Contoh, lagi musim panas bedengkang cah ini, kemarau cah ini dah ya. Datanglah wong ngajuk Beb, jaket Beb. Kio, anak ini mau senang enggak? Ya mungkin ambek baik itu benar, mungkin ngecikati kan. Cuman apakah anak tuh senang, bahagia, girang di jaket lagi musim kemarau aja itu? Ya itu. Kecuali kalau seandainya lagi musim dingin, salju misalnya. Oh datang Beb, jaket mantel Beb untuk Habib. Alhamdulillah anak hati jaket senang, anak lagi kedinginan memang. Nah itu baru rasa senang bahagia itu timingnya pas. Nah begitu juga dengan Allah. Allah akan berikan kepada kita keinginan kita, kemauan kita ketika timingnya itu benar-benar pas. Biar apa? Allah alhamdulillah ya Allah. Nah jadi bisa lah kita bayangkan dewek Bapak Ibu. Ketika memang sesuatu itu Allah hadirkan dalam kehidupan kita, sesuatu yang kita inginkan itu benar-benar pas. Kita minta sama Allah, ya Allah aku pengen umroh, ya Allah pengen haji, ya Allah. Belum dikabulkan pun sama Allah. Mungkin timingnya belum pas. Mungkin Allah tuh pengen ngabulkannya pas apa? Pas kita banyak duitnya dan kita mungkin mampu umroh bersama keluarga, bukan hanya dewean. Kata Allah yang kau kan bakal umroh rame-rame. Sama anak bini kau, sama wong tua kau ajak. Dan rasa bahagia itu tentu lebih dahsyat. Lebih wah ya Allah aku pacak ngajak anak aku, ngajak bini aku, ngajak wong tua aku, ngajak umroh, ngajak haji. Itu luar biasa. Jadi seperti itu. Mungkin kadang-kadang kita bisa lupa terhadap dua hikmah tersebut. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu memberikan kita 3 komponen. Agar iman kita menjadi iman yang kuat, agar iman kita menjadi iman yang mantap, ya. Apa 3 komponen tersebut? Yang pertama Bapak Ibu yaitu adalah ilmu. Yang pertama itu adalah ilmu. Kenapa? Ya karena tidak mungkin seseorang hamba itu mendapatkan surga, mendapatkan apapun kecuali dengan ilmu. Kita mau belajar mobil, ya harus mengetahui ilmu tentang mobil. Mau masuk perusahaan A, kita harus belajar tentang perusahaan tersebut. Masuk pertambangan, belajar ilmu pertambangan. Masuk perminyakan, belajar tentang ilmu perminyakan. Kan seperti itu. Kita pengen masuk surga, ya belajar ilmu-ilmu tentang masuk surga itu seperti apa. Keterkaitan antara ilmu dengan surga itu nggak bisa lepas. Kita sebagai hamba Allah ini nggak mungkin kita mau lepas dari ilmu. Makanya komponen pertama itu adalah berilmu. Tapi ingat bukan hanya ilmu saja Bapak Ibu, tapi ilmu yang bermanfaat. Karena mohon maaf banyak sekali di luar sana orang-orang yang berilmu banyak orang yang berilmu itu banyak, tapi terkadang ilmunya tidak bermanfaat. Mohon maaf, aku dulu Pak, Bu, itu kurang lebih mondok pesantren 10 tahun. Dulu itu ketika mondok itu banyak orang-orang yang cerdas, banyak yang pintar, yang cerdas, yang masya Allah pokoknya. Tapi ketika di luar, setelah udah lama udah ketemu orang-orang yang pintar-pintar yang anak jingok dulu di pondok, itu sekarang biasa-biasa baik. Bukan dalam artian anak tuh ngangkat diri anak, tidak, bukan. Tapi ini kita belajar dari pengalaman. Ternyata ilmu yang bermanfaat itu adalah sesuatu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Karena banyak orang ilmu itu tidak bermanfaat. Walaupun ilmunya banyak tapi tidak bermanfaat. Mungkin barangkali. Apa penyebabnya? Ternyata bukan hanya rezeki saja kita tuh harus dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala mencari dengan cara yang baik. Nuntut ilmu itu juga harus dengan cara yang baik. Mungkin dia otaknya pintar, bolehlah. Tapi adabnya kurang sama guru. Akhlaknya kurang. Sehingga kecerdasan itu semua yang dia dapatkan tidak membuahkan hasil. Hanya untuk dia. Karena bahkan untuk orang selingkungan dia, di sekeliling dia tidak bermanfaat. Kenapa? Karena mungkin dengan cara dia menuntut ilmu dulu tidak dengan cara yang baik.
golil adab, suul adab sama gurunya. Nah, ini kadang-kadang yang membuat ilmu itu tidak berkah dan tidak bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan kita semakin rendah hati, bukan ilmu yang menjadikan kita semakin tinggi, semakin tinggi. Ya. Kemudian komponen yang kedua Bapak Ibu yaitu adalah al-ikhlas. Jadi ilmu harus dengan ikhlas. Karena segala ibadah kita ini kan sudah jelas. Kalau tidak ikhlas maka tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus dengan keikhlasan. Harus dengan keikhlasan. Kemudian yang ketiga yaitu adalah dengan sabar. Sabar. Kenapa harus sabar? Karena belum tentu orang yang berilmu, orang yang ikhlas itu bisa sabar. Makanya harus bersabar. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu mengakhiri surat Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Diakhiri dengan kalimat wa tawassaw bis sabr. Bersabar. Kita orang beriman ini harus bersabar. Selayaknya iblis selalu bersabar untuk menggoda umat Adam ini. Maka kita orang beriman ini harus lebih bersabar. Wong maling itu Bapak Ibu, maling itu bersabar. Maling sabar dia, walawi dulu dia nyingokin diawasi dulu, diinteni dulu, sepi ya beda. Karena sampai anak-anak gue ngomong, "Bos, kapan itu maling?" Pasti apa dia ngomong? Sabar. Maling lebih sabar. Kita juga harus baca lebih sabar Bapak Ibu. Segala itu bisa sabar. Jadi kita harus lebih sabar. Orang beriman itu harus bisa lebih sabar. Hadirin hadirin Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini sebenarnya anak ingin membahas ada sesuatu yang ingin anak bahas di sini. Terkait masalah ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah. Apa itu ukhuwah Bapak Ibu? Ukhuwah itu apa? Persaudaraan. Islamiyah apa? Islam. Artinya persaudaraan Islam. Kita hidup di negara yang berbineka tunggal ika. Banyak suku, banyak bermacam-macam suku, bermacam-macam bahasa, bermacam-macam kulit yang ada di negara kita ini. Dan makanya dari itu ukhuwah itu bukan hanya ukhuwah Islamiyah saja yang dibagi oleh para ulama. Ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah wataniyah. Saudara sebangsa. Kalau sudah saudara sebangsa, mau dia muslim, mau dia non muslim, beriman, tidak, pokoknya kalau selagi dia hidup bertetangga, hidup di dalam satu negara, maka ini adalah saudara sebangsa. Kita kan tidak enak Pak, kalau seandainya hidup di negara ini tapi penuh dengan keributan. Sama lah halnya seperti kita lagi tengok sekarang ini, seperti Palestina, di Israel. Kalau kita hidup dalam posisi seperti itu Bapak Ibu, itu tidak enak. Bagaimana kita ingin menumbuhkan kekuatan, kekokohan di dalam satu bangsa, apalagi dalam satu persaudaraan, keimanan, agamaan? Bagaimana? Contohnya satu cuman. Kadang-kadang yang menyebabkan itu tuh hanya satu. Apa? Fanatisme. Fanatisme terhadap satu kelompok, satu golongan, satu ormas, atau satu ulama, kiai, ustadz, habaib. Yang terkadang fanatisme ini Bapak Ibu yang merusak kita. Sampai-sampai terkadang memaksumkan orang yang dia ikuti. Memaksumkan ini tidak boleh Bapak Ibu. Maksum itu hanya berlaku kepada Rasulullah. Dan ketika Rasulullah meninggal, seiring Rasulullah meninggal, maka kemaksuman ini pun pergi. Tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah. Tapi terkadang ironisnya Bapak Ibu, kita saksikan pada hari ini banyak majelis taklim, banyak kajian-kajian. Majelis taklim itu layaknya seperti gorengan di pinggir-pinggir jalan, seperti toko-toko pelontongan, banyak. Apalagi di Palembang, Masya Allah banyak majelis taklim. Tapi ironisnya terkadang
sekarang ini majelis taklim itu bukan lagi sesuatu yang mendatangkan ukhuwah Islamiyah. Ketika sesuatu itu datang dari latar belakang di luar kelompoknya, di luar ormasnya, maka ditolak. Ini seakan-akan seolah-olah sekarang ini hanya ingin membenarkan, mengklaim, memvonis hanya mereka yang benar, hanya kami. Selain dari kami salah. Nah ini kadang-kadang kajian-kajian, majelis-majelis atau ormas-ormas tertentu yang terkadang seperti itu. Dan inilah yang memecah belah bangsa. Fanatisme. Jangan fanatisme. Ketika sudah satu bangsa itu terpecah-pecah, maka itulah mudahnya kehancuran. Bapak Ibu tahu negara dulu itu Andalusia. Pernah dengar cerita Andalusia? Negara Andalusia itu kalau sekarang ini mungkin Spanyol, Portugis. Itu dulu di zaman kekhilafahan Umayyah. Itu Islam berjaya di negara itu. Berjaya, sangat-sangat jaya. Bahkan sampai sekarang saksi-saksi bisu itu masih ada di Andalusia. Gedung-gedung mewah luar biasa itu bangunan dari Islam. Sampai sekarang masih ada di Spanyol itu. Itu dulu Islam merajalela, jaya sejaya-jaya Bapak Ibu. Tapi apa penyebabnya? Ketika mereka hancur itu apa? Ketika mulai ada perpecahan kelompok-kelompok kecil. Oh, ini Pak Dewe, ini segala macam, ini Dewe, berbeda pendapat, perselisihan. Udah. Ketika banyaknya kelompok-kelompok itu terpecah, maka disitulah kehancurannya. Kalau seandainya negara kita ini ingin menjadi negara yang kokoh, negara yang kuat, maka jangan sampai ada fanatisme, Bapak Ibu. Kalau udah seperti itu sudah hancur, sudah rusak. Kadang-kadang mau duduk sama orang ini, aduh, udah cocok aku sama orang ini. Mau duduk sama orang ini, sudah ada cocok. Udah cocok galau. Yang cocok semua sesama mereka, Pak. Ya dah. Kalau seandainya tidak kita menerapkan sesuatu yang berkaitan dengan fanatisme tadi, maka insya Allah apapun itu, mau saudara sebangsa, mau saudara bertetangga, mau saudara seiman, seagama, maka kita bisa merangkul bersama-sama. Kuat. Ya, kuat. Dan salah satu fondasi daripada persaudaraan Islam itu agar menjadi kuat, yang pertama itu kata para ulama yaitu adalah ta'aruf, saling mengenal. Saling mengenal. Di sini insya Allah tak katib Bapak Ibu yang tak saling kenal ada tak di sini? Kenal kalau kenal kalau? Jangan salah, tapi ada di beberapa masjid di luar sana bertahun-tahun Bapak Ibu sholat tapi tidak kenal dengan bulan sama sebulan. Aduh, sedih Pak, sedih. Demi Allah sedih ningoknya. Kadang-kadang aduh macam ini. Bertahun-tahun Pak sholat di masjid, tapi tidak kenal. Kapan nanya, Pak, siapa? Nggak tahu Pak. Berapa lama Pak sholat di masjid ini Pak? Udah lah, mau 5 tahun lebih. Ya Allah, tidak kenal, nggak tahu siapa nama fulan, tak tahu. Salah satu cara untuk kita membangun ukhuwah itu Pak, ta'aruf. Makanya Nabi itu mengatakan, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa." Tidaklah seorang muslim yang saling bertemu dua orang muslim, mereka bersalaman, yatasafahan, bersalaman, berjabat tangan, kecuali Allah ampuni dosa-dosa mereka qabla an yatafarraqa, sebelum mereka berpisah. Sebelum mereka berpencar, itu Allah ampuni dosa-dosanya. Saking luar biasanya persaudaraan di dalam Islam itu Bapak Ibu. Ini kadang-kadang nggak tahu nyapa lagi dah tetangga ini. Sahurna mulut nak ngucap salam. Kita nih jangan kena mungkin salaman Bapak Ibu. Ngucap salam, Assalamualaikum. Kadang-kadang kita soko-soko kalau kita diucap Assalamualaikum. Ini senyum beda. Cak mana kita ni nak membangun fondasi persaudaraan kita ini. Al-mu'minu al-mu'min kal-bunyan, kata Rasulullah. Mukmin itu seperti satu bangunan. Kalau seandainya ada yang model-model kayak tadi itu, ya sudah roboh agama ini, roboh Islam ini, bubar.
pengajian. Kalau seandainya ada model macam itu, ya bubar. Siapa yang nak hadir? Wah, ustaz ini mana ke dia di dewek weh. Ustaz lain salah kan? Nah sudah bubar majelis ini. Tak apa. Ada kajian model macam itu. Ngomong ke ustaz pulang, ngomong ke pengajian pulang. Ya sudah bubar. Cak mana umat ini nak bersatu? Umat ini ingin menjadi kuat kalau seandainya model kajian ya sudah seperti itu. Jadi wa tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Pesan dari Allah dalam Al-Qur'an, selalulah berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian itu berpecah belah. Jangan ada kebencian, jangan ada kerusakan hati ya di dalam hati kita terhadap saudara-saudara kita. Ingat kan cerita sahabat Nabi kan yang dijamin masuk surga kan, sering Anda bawakan. Ada salah satu sahabat Nabi ngomong ketika ingin sholat, nanti ada salah satu sahabat itu dia adalah penduduk ahli surga. Bingung sahabat-sahabat lain. Datanglah satu sahabat. Besoknya seperti itu lagi Nabi ngomong ketika nak takbir, nanti sebentar lagi ada saudara kita, sahabat kita, dia adalah penduduk ahli surga. Sampai 3 hari berturut-turut Nabi mengucapkan itu. Akhirnya apa? Sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As kalau tidak salah mengejar sahabat itu setelah sholat. Dikejar, diikuti sampai ke rumahnya. Wahai sahabatku, tahukah engkau bahwasanya Nabi sudah 3 kali berturut-turut mengucapkan engkau ini adalah penduduk surga. Apa amalanmu? Tak katik katanya, sholat biasa-biasa baik, puasa biasa-biasa baik, sedekah juga tak boleh banyak-banyak karena duit tak katik. Apa? Aku setiap malam sebelum tidur, hapuskan rasa kebencian dalam hati aku kepada seluruh orang-orang beriman. Siapapun orang-orang yang menyakitiku, yang membicarakan keburukanku, yang mengambil hakku, semuanya aku maafkan. Sehingga aku tidur dalam keadaan hati yang lapang. Karena sebab itu Nabi itu mengatakan dia adalah penduduk ahli surga. Semoga kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahli surga dan Allah Subhanahu wa taala jaga hati kita dan Allah mantapkan iman kita dalam ketaatan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ada waktu kurang lebih 5 menit. Nasi jangan dibagi ke dulu. Kalau nak ada tanya jawab. Makanan dulu kan? Waalaikumsalam. Ya. Lah tua. Boleh ada untuk aku tua sekarang ni. Biasanya aku muda tu lah. Jadi ni, ibu yang ibu ajari siapa? Anak-anak. Win. Oh, artinya sudah ada yang besar. Ya. Jadi gini, kalau seandainya ibu tuh ngajar anak-anak kecil yang belum balik, sebenarnya tidak masalah. Karena kan aurat wanita itu kan jami'ul badan, ilal wajah dan telapak tangan gitu nih. Ya itu ada benar. Cuma kalau seandainya memang darurat, cuman harus diusahakan pakai kaos kaki benar. Jadi usahakan karena itu aurat untuk perempuan itu sebenarnya bagian dari aurat. Cuman karena berhubungan tadi ibu mengklaim diri ibu tadi sudah tua, ya sudah berarti dimaklumi. Itu karena kalau 3 orang itu sudah ajus dalam syariat itu sudah tua, bahkan kita yang muda ini bisa boleh salaman, boleh salaman, tidak ada haram, tidak itu dalam mazhab Syafi'i. Kalau seandainya orang yang sudah tua yang mungkin tidak bisa mendatangkan hawa nafsu lagi, itu boleh salaman pun boleh, jangan kan nyingok kaki salamannya pun boleh itu. Tapi usahakan kalau memang ibu bisa tetap menjaga aurat, bagus pakai kaos kaki, tidak masalah. Maka kalau sulit, tak apa-apa. Sama itu profesi seperti dokter lah Bapak Ibu. Dokter itu kan mohon maaf kadang-kadang melihat aurat-aurat pasien. Kan banyak. Dokter bagian kulit, dokter spesialis ini, spesialis atau lagi macam. Tapi nengok ke aurat-aurat orang. Mau tak mau tak ada dia nengok perut dino pakai apa sudah nengok ngecek kan? Kan cek itu kan. SPOG itu kan.
Buka perutnya pasti kan. Nah, pegang yuk. Jangan ambil kasus kemarin itu nah. Mencari sesuatu dalam kesempitan itu kan. Ada lagi pertanyaan? Pak Haji Jul. Belum. Bulan depan. Padi ini kan banyak yang terlibat panitia. Nah, dari panitia itu kalau dia itu tidak memahami masalah korban, ini risiko berat. Benar. Iya, jadi kan tidak memahami kalau nyimpan topik itu, belum apa korban itu lain keluar pada sini. Jadi itu aku keluar. Tidak boleh. Itu tidak boleh. Jelas itu tuh tidak boleh. Ada ngahak-ngahak aja target. Pembagian ngahak daging kurban itu setelah memang sudah termasuk plastik, nah sudah bagi. Jangan ngahak tuh sampai pala lah, sampai buntut lah, sampai kaki lah tuh. Dan ngiti lah di belakang. Masuk ikut jok motor kadang-kadang mah. Kati. Ngapa? Ada duitnya? Paling dapat dari desa. Diprotes terus bre. Ya berarti ada beban di sini nih. Kalau sedekah itu Cino. Hah? Cino. Cino. Berarti bukan korban. Sedekah. Buya kan. Ya. Langsung ngomong, ngomong ya, jangan ngomong kanan. Iya. Iya. Baru lah tadi ya nanti ngomongnya. Ukhuwah Islamiyah. Mana? Tadi bagusan ngomong baca. Paham begitu nak kuat Bapak Ibu. Kalau sama kita, kadang-kadang masih berselisih bertikai. Baca. Banyak rame-rame daging kan senang aku bingung. Ini nak kasih lagi nggak datang tempat aku. Kasih lagi kan kambing sapi. Baik, wallahu a'lam bishawab. Nastaghfirullahaladzim. Istighfar kami. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. اللهم انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه اهلنا وقراباتنا في ديننا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالعلم واكرمنا بالتقوى وجنبنا بالعافيه والرحمين. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين.